Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak Profesor Salim Haji Said, yang kami hormati Bapak Ketua Umum PPAD, beserta seluruh peserta Zoom meeting yang berbahagia. Saya ingin mengajak membayangkan hari ini 57 tahun yang lalu. Bagaimana kita bayangkan ada 8 keluarga besar TNI Angkatan Darat. Bagaimana rasa duka menyelimuti mereka yang telah melihat bagaimana kekejaman, kehilangan suami tercinta, orang tua tercinta, dan anak tercinta. Bagaimana kita bayangkan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, siang hari itu 57 tahun yang lalu, ada kebingungan yang luar biasa, rasa saling curiga kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan bagaimana kita bayangkan jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, yang pagi tadi telah kehilangan 7 putra terbaik, 6 jenderal, 1 kapten, dan 1 putra tercinta, Ade Suryani Nasution. Bagaimana siang hari ini 57 tahun yang lalu, Angkatan Darat menganalisa, kemudian merencanakan untuk bertindak, menumpas apa yang terjadi pagi hari tadi sampai siang ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari peristiwa-peristiwa tersebut, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat hari ini ingin memberikan pencerahan, mengingat kembali bagaimana pengkhianatan, kekejaman dari gerakan 30 September pada saat itu. Nanti akan disampaikan dan kita hadirkan sejarawan sekaligus pelaku sejarah pada saat itu. Yang pada saat itu adalah mahasiswa muda, sekaligus seorang wartawan di Kantor Berita Angkatan Bersenjata, yaitu Bapak Salim Haji Said. Mudah-mudahan beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang peristiwa 57 tahun yang lalu. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Ketua Umum untuk memberikan kata sambutan dalam acara pencerahan pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Urianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior yang telah hadir, diantaranya ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarub dan seluruh peserta Zoom hari ini yang saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, yang sama-sama juga kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Salim Said selaku penceramah pada acara kita, dan panitia penyelenggara serta seluruh peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini. Kemudian yang kedua, sekaligus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tidak semuanya bisa tertampung di acara
langsung melalui Zoom, link Zoom, tapi akan difasilitasi untuk ikut dalam channel YouTube. Kemudian yang berikutnya juga menyampaikan rasa duka yang mendalam. 57 tahun yang lalu kita telah kehilangan begitu banyak warga bangsa, keluarga besar bangsa kita yang gugur, yang wafat. Oleh karenanya, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar para pahlawan revolusi dan keluarga besarnya serta proklamator bangsa kita, Bung Karno dan juga Bung Hatta, serta seluruh pahlawan lainnya dapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Acara kita mengenang peristiwa G30 PKI akan dikerucutkan tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Karena pelakunya sebagian besar adalah dari kalangan internal TNI, khususnya Angkatan Darat. Lebih khusus lagi adalah dari pasukan Cakrawirawa. Dan kita semua, sebagian besar yang ada di sini, adalah keluarga besar TNI yang mengetahui dan bagaimana sistem pembinaan dalam sebuah organisasi. Memang sangat disayangkan ketika rencana-rencana ini tidak tertium dengan baik. Seharusnya kalau ini tertium dengan baik, berarti bisa langsung dicegah. Nah, peristiwa ini semoga tidak terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang, karena akibat peristiwa ini bangsa Indonesia mengalami perpecahan yang luar biasa ketika itu. Oleh karenanya, mudah-mudahan pencerahan dari narasumber yaitu Prof. Salim Said kepada kita semua, dan juga bisa mengingatkan generasi TNI yang sekarang memimpin untuk betul-betul bisa menjadi satu bagian dengan para prajurit. Tidak boleh ada pemisahan seperti air dan minyak, sehingga setiap gerak langkah nafas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan prajurit itu bisa diketahui. Kita juga tahu tidak sedikit negara yang mengalami peristiwa seperti Indonesia, di mana para pemimpinnya menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok prajurit. Oleh karenanya peran para perwira, mulai dari lapisan yang terendah sampai yang tertinggi, ini bukan hanya memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar kepada keselamatan bangsa dan negara. Seperti halnya Pas Pampres hari ini, kita bersyukur bahwa Pas Pampres itu hari ini menjadi miniaturnya TNI dan menjadi miniaturnya bangsa Indonesia. Hampir semua suku bangsa di dalam pasukan pengamanan presiden. Dan ini tentu berbeda ketika Cakrawirawa terbentuk, karena sebagian besar unsurnya berasal dari satu kesatuan, jadi lebih homogen. Jadi itu yang mungkin sebagai pembuka dari kami, dan mohon berkenan Pak Profesor Salim Said memberikan pencerahan pada kita, dan juga mohon berkenan nanti mungkin memberikan kesempatan untuk adanya tanya jawab pada para peserta yang hadir ya melalui Zoom, dan untuk bisa membuka cakrawala kita ke depan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem yang ada di negara kita agar peristiwa-peristiwa yang merusak suasana kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terulang kembali. Saya rasa demikian, saya kembalikan kepada Bapak Wuryanto. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Umum BPAD. Selanjutnya pelaksanaan pencerahan sekaligus diskusi. Diskusi hari ini akan dipandu oleh teman sekaligus sahabat terbaik saya, seorang presenter, seorang jurnalis,
seorang penulis buku yang luar biasa produktif, dan hari ini beliau duduk sebagai pimpinan redaksi di MNC TV. Beliau adalah Latif Siregar. Anak muda ini lahir di Rantau Prapat 12 September tahun 68. Alumnus Teknik Fisika ITB yang melaksanakan pendidikan juga baik di luar negeri maupun di dalam negeri dengan berbagai ilmu, sehingga bisa hebat seperti hari ini. Kami persilakan Mas atau Bang Latif Siregar untuk memimpin jalannya diskusi hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Wuriantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Doni, Pak Tarub, dan para purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama seperti kata Pak Doni tadi untuk mencerahkan, untuk mengenang 1 Oktober tahun 65 sekaligus menjadi pembelajaran buat kita semua agar tidak terulang kembali dan untuk kebaikan bagi bangsa Indonesia. Dan kali ini tamu istimewa kita sudah bersama saya, ada Profesor Salim Haji Said, doktor dari Ohio State, Amerika Serikat. Dia juga sama seperti saya, dulu pernah menjadi wartawan di Harian Angkatan Bersenjata, kemudian di Majalah Tempo, anggota Dewan Film Nasional, dan juga pengajar di beberapa kampus ternama di Indonesia. Terakhir menjadi guru besar di Universitas Pertahanan. Kemudian juga penulis sejumlah buku-buku militer, termasuk tentang Gestapo. Nanti akan kita gali dari Prof. Salim, seperti apa kejadian di tahun 65 dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian itu. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu video singkat berikut ini. Ya, itu tadi video singkat yang mudah-mudahan mengingatkan kita seperti apa kejadian pada 1 Oktober tahun 65. Itu menarik tadi ya, Prof ya. Cita-cita kami menegakkan kemurnian, menjaga kemurnian Pancasila tidak mungkin surut hanya dengan mengubur kami di lubang buaya tersebut. Apa kabar, Prof? Sehat? Ya, begitulah. Sehat-sehat orang tua. Usia berapa sekarang? 79. 79. 1 Oktober 65, 57 tahun yang lalu, usia berapa itu? 23. 23. Masih
mahasiswa waktu itu atau sudah jadi mahasiswa dan wartawan. Nah, 1 Oktober 65 Prof di mana? 1 Oktober 65 jam 11 siang saya sudah masuk di Kostrad. Saya wartawan pertama yang masuk di Kostrad, dan itu kemungkinan itu karena saya masuk ke Kostrad bersama Brigjen almarhum Sugandi yang pemimpin Koran Angkatan Bersenjata dan kepala penerangan Hankam. Jadi saya dapat fasilitas masuk dan beredar di lingkungan Kostrad, tidak ada halangan apapun. Saya ketemu banyak orang di situ. Yang kemudian menolong saya banyak dalam karir saya. Yang saya tidak pernah lupa adalah Pak Cokro Pranowo. Beliau itu kolonel waktu itu. Jadi kita sering ketemu di kompleks Kostrad yang tidak terlalu besar itu, sehingga ketika saya mau ke luar negeri pertama kali harus tes Gestapo. Ya. Waktu itu Pak Cokro Pranowo sudah menjadi kepala intelijen Hankam. Saya di tes itu diadakan di Kementerian Pertahanan sekarang. Pak Noli melihat saya, tanya, ada apa you di sini? Tes Gestapo, Pak. You nggak usah dites, you kan tidak terlibat Gestapo. Bilang aja sama tukang tes. Pak Noli bilang, saya nggak perlu dites. Jadi sampai Gestapo, urusan Gestapo selesai, saya nggak pernah kena tes Gestapo. Malah sekarang tes COVID. Ya. 1 Oktober 65 jam 11 berarti sedang ramai di Lubang Buaya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Lubang Buaya. Nah, kalau di Kostrad sendiri suasananya seperti apa? Bingung. Jadi nanti setelah ini baru siap-siap. Kita bingung apa sebenarnya yang terjadi. Tapi saya karena sudah lama tahu hubungan tentara dengan PKI itu buruk, firasat saya ini mesti PKI. Gitu. Banyak orang yang bingung saja. Tapi saya dengan beberapa teman, saya ingat betul ada seorang anak buahnya Pak Dandi, Kolonel Komar. Kita pergi ke rumah dia di Jalan Kemiri, bongkar gudangnya, gudang senjata, dan kita bersenjata semua. Saya ingat saya dapat jenggel senjata itu karena kita ketakutan. Jangan-jangan PKI ini akan ngamuk begitu. Jadi bersenjata. Sore harinya saya ikut merebut RRI yang tidak jauh dari Kostrad. Kenapa saya diajak? Karena saya pernah magang di RRI. Dikeluarkan karena saya dituduh mani kebo. Keluarlah saya jadi, tadinya saya mau jadi pegawai RRI itu. Ketika saya naik truk Kopassus RPKD waktu itu, bersama 2 jenderal saya ingat, Jenderal Sugandi, penerangan Hankam, dan Ibnu Subroto, kepala penerangan Angkatan Darat. Ada seorang letnan apa kapten, udah lupa, jangan itu bawa itu. Diambil saya punya jenggel, saya dikasih pistol. Dan saya juga tidak tahu nembak kan. Jadi saya bawa aja itu pistol ke RRI. Ternyata RRI sudah diduduki oleh RPKD. Salah satu pemimpin RPKD di situ adalah Sintong Panjaitan. Jadi kita masuk RRI itu sudah aman. Yang lucu adalah rekaman pengumuman Gestapo masih disiarkan karena orang-orang itu tidak berani mematikan. Ya. Dari Kostrad, Pak Saroedi, Kolonel Saroedi mengatakan, bagaimana kamu bilang sudah mengatasi? Itu pengumuman Gestapo masih disiarkan terus. Barulah pasukan yang menduduki RRI itu mencari di mana itu rekaman. Oh, di sini. Dimatikan. Nah, itu saya ingat betul ceritanya. Oke. Tadi Prof. Salim bilang di suasana di Kostrad kebingungan. Sementara Prof. Salim sendiri sudah bisa menduga siapa
pelakunya. Kebingungannya itu kebingungan karena teman-teman sendiri melakukan hal yang buruk seperti itu. Enggak, tidak semua kan orang tahu perkembangan politik. Saya itu masuk kerja di Angkatan Bersenjata karena dimasukkan oleh kekuatan-kekuatan yang anti komunis. Sebab mencari wartawan yang tidak komunis sudah susah. Karena koran-koran yang anti komunis itu sudah dibredel semua, hampir semuanya, menggunakan tangan Bung Karno yang dikendalikan oleh, yang diarahkan oleh PKI. Nah, saya kan masih muda. Umur saya 23 tahun. Belum tercatat jadi wartawan apa gitu. Saya dimasukkan di Angkatan Bersenjata. Jadi saya aman di situ, tidak dicurigai baik oleh Soekarnois, komunis ataupun oleh orang-orang tentara. Nah, itu fasilitas buat saya untuk beredar di kalangan tentara. Inilah yang membuka jalan bagi saya untuk terus berada di kalangan tentara, belajar mengenai tentara, dan menjadi orang Indonesia pertama yang menulis tesis doktor mengenai peranan politik tentara. Karena pengalaman saya bergaul dengan tentara. Oke. Prof, seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni selaku Ketua PPAD bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran buat kita, konsolidasi di internal tentara tidak terjadi lagi. Kalau Prof melihat pada saat itu memang ada kekuatan besar di TNI yang bisa menginfiltrasi TNI atau ada kekuatan lain yang menyuburkan mereka? Begini ya, tentara waktu itu tidak bersatu. Angkatan Udara itu dekat sekali kepada Bung Karno, sehingga Pak Omar Dhani almarhum orang baik, ya, tapi tidak mengerti politik. Jadi dia kagum saja kepada Bung Karno. Dan itu akibatnya kan mempengaruhi Angkatan Udara, karena beliau adalah Panglima Angkatan Udara. Nah, Cakrawirawa itu waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung kalau nggak salah. Atau salah satu pasuk bagian dari Cakrawirawa itu dipimpin oleh Untung. Untung ini direkrut dari Benteng Raiders Semarang, dan menurut penelitian saya, kemudian pasukan dia itu tadinya di zaman revolusi adalah Laskar Minyak. Laskar Minyak di Jogja dulu itu adalah orang-orang komunis kiri. Jadi artinya ketika Untung direkrut masuk ke Cakrawirawa, dia boyong orang-orang itu dari Semarang. Jadi artinya di dalam Cakrawirawa memang ada orang-orang kiri, orang-orang komunis. Sehingga tidak usah heran kalau orang-orang ini memainkan peranan di dalam menjalankan gerakan 30 September itu. Sampai tidak terbaca oleh pimpinan-pimpinan TNI itu bagaimana? Ya tidak. Ya. Anda jangan bayangkan TNI itu seperti zaman dulu. Rapi organisasinya, disiplinnya. Itu kan ya Untung masuk di situ. Dan Bung Karno itu percaya betul kepada Untung. Bukan karena Bung Karno komunis. Bung Karno itu bukan komunis. Tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Percaya pada Untung. Nah, Untung punya anak buah, sebagian adalah orang-orang yang sudah menjadi tentara di zaman revolusi. Dan mereka adalah bagian dari Laskar Minyak. Begitulah. Jadi memang waktu itu seleksi juga tidak seketat seperti sekarang ya, Prof ya. Siapapun yang mau masuk dari sisa-sisa revolusi pasti langsung bisa masuk jadi. Ya, dia udah masuk di Semarang, Banteng Raiders itu. Banteng Raiders. Nah itu sebagian dibawa masuk ke Cakrawirawa. Jadi bisa Anda duga bahwa masih ingat ada yang namanya Syam Kamaruzzaman. Apa sih namanya? Kelompoknya itu Central Committee. Biro khusus ya. Nah,
Biro khusus ini memainkan peranan membina tentara. Begitu. Jadi tidak usah heran kalau Untung itu dibina oleh Untung, dibina oleh Syam Kamaruzaman. Nah, Untung kan ada anak buahnya. Dan kalau memang betul bahwa mereka itu bekas Laskar Minyak, tidak sulit untuk memanfaatkan mereka untuk tujuan sebagaimana yang diinginkan PKI yang memanfaatkan Syam Kamaruzaman. Oke. Artinya Prof, para tentara pada saat itu bisa bergerak leluasa karena memang ada faktor-faktor politik di luarnya. Ya, begini, Anda harus ingat, tahun berapa itu zaman Pak Beni sudah jadi Pangap, ada yang disebut gerakan bersih lingkungan. Oke? Ya. Di zaman itu nggak ada pemikiran itu. Bekas-bekas pemberontak Madiun, ketika penyerahan kedaulatan sudah dilakukan, markas tentara kita pindah ke Jakarta. Tadinya kan di Jogja. Maka bekas-bekas tentara yang ikut berontak Madiun itu diterima saja kembali seperti dulu. Nah, dari sinilah masuknya orang-orang PKI, bekas Madiun ke dalam TNI. Orang-orang ini memfasilitasi gerakan Syam Kamaruzaman membina orang-orang kiri untuk menjadi alatnya PKI. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi aparat untuk Gestapo. Saya ingat betul ketika saya ikut RPKAD operasi Gestapo di Jawa Tengah itu bulan Oktober November tahun 65 itu bersama kita satu batalion, satu batalion kali namanya, lupa saya, Yon Pomat Para. Yon Pomat Para ini tugaskan menangkapi orang-orang yang dicurigai atau yang dianggap atau yang terbukti kiri PKI. Nah, banyak sekali. Dan umumnya mereka itu ada di Intel atau personalia. Ya. Jadi mereka menguasai itu. Nah, itu yang menjadi sasaran Yon Pomat Para. Jadi artinya memang ke dalam tubuh TNI Angkatan Darat, saya nggak tahu mungkin di angkatan lain juga ada, tapi saya akan tidak meneliti angkatan lain, itu penetrasi kiri PKI itu luar biasa. Lagi pula waktu itu Bung Karno kan sangat pro PKI, bukan komunis loh. Orang suka keliru, Bung Karno itu bukan komunis. Tapi Bung Karno itu punya doktrin Nasakom. Dengan Nasakom ini, Bung Karno mau mempersatukan Islam, nasionalis, dan komunis. Ini gagasan tahun 26. Ya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Karena tahun 26 itu kan ada pemberontakan PKI yang Silungkang itu, dan di Jawa Barat. Dan dihabisi oleh Belanda, dan banyak orang yang berontak itu dibuang terbeuh Ndigun. Bung Karno waktu itu berpikir, nah kalau kita berontak sendiri-sendiri, nggak bisa kita melawan kolonialisme. Mari kita bersatu. Lahirlah doktrin Nasakom. Tapi tahun 65, tahun 50-an, Nasakom itu sebenarnya nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena antara tentara dengan PKI sudah terjadi peristiwa Madiun. Sudah ada permusuhan antara tentara dengan PKI. Bung Karno tidak memperdulikan itu. Pokoknya Nasakom. Dan komunis memanfaatkan itu. Sehingga banyak orang-orang masuk PKI atau merasa tenang di dalam PKI karena mereka merasa mereka Soekarnois. Itu yang menyebabkan. Nah, banyak yang korban setelah Gestapo itu adalah orang-orang yang mendasarkan
sikap politiknya kepada doktrin Nasakomnya Bung Karno. Nah, menurut saya kelemahan Bung Karno itu adalah Bung Karno kan terkenal dengan anjuran jangan meninggalkan sejarah, jas merah. Tapi beliau sendiri tidak menyadari bahwa beliau melanggar jas merah karena beliau mempertahankan PKI berdasarkan doktrin Nasakom. Padahal sudah terjadi perpecahan dalam masyarakat antara PKI dengan tentara, PKI dengan Islam, PKI dengan Katolik, tapi Katolik kan tidak terlalu besar. Okay. Artinya di dalam masyarakat Indonesia sudah ada perpecahan di antara tiga tadi itu, nasionalis, agama, dan komunis. Sehingga kalau terjadi ibarat percikan api sedikit, dengan cepat terjadi kebakaran. Begitulah terjadi keadaannya waktu itu. Tahun 57 peristiwa Madiun, TNI dan peristiwa Madiun itu tahun 48. Sudah terjadi gesekan antara tentara dengan komunis. 48 sampai ke 65 kan lumayan panjang, Prof. Kenapa di tahun 65 itu kemudian seperti ada lagi persamaan antara bisa masuk PKI ini, ajaran PKI ke dalam tentara itu? Lah, ya itu karena tadi saya katakan setelah Belanda pergi, TNI pindah pusatnya ke Jakarta. Semua orang yang pernah terlibat perjuangan kemerdekaan itu masuk ke dalam tentara tanpa melihat latar belakang. Tidak ada berselingkungan. Nah, itu harus diingat. Berselingkungan itu tahun 60-70-an saya ingat tuh di zamannya Pak Beni Murdani. Gitu. Jadi menyadari bahwa bahaya kalau dibiarkan aja anak-anak keluarga PKI itu masuk tentara, tidak ada seleksi dengan baik, ya, bisa kejadian seperti zaman Nasakom. Jadi diadakanlah seleksi ketat. Bahwa mereka kalau latar belakangnya keluarga PKI tidak mudah atau bahkan tidak mungkin masuk TNI. Gitu. Oke. Kalau kemudian kita ingin menarik pelajaran tidak terulang lagi di masa-masa sekarang dari keadaan kondisi-kondisi pada masa itu dengan yang sekarang kan sudah banyak perbedaannya, Prof, ya. Masih ada ruang nggak untuk kemudian memungkinkan kejadian seperti ini? Oke, begini. Kalau kita bicara komunis, saya terkenal sebagai orang yang berapi-api mengatakan komunis itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar. Oke. Gorbachev, baru berapa hari lalu meninggal. Cina itu tetap resminya komunis, tapi praktiknya kapitalis. Okay. Vietnam tetap resminya komunis, tapi sudah kapitalis. Kuba itu mestinya sudah selesai, sudah jadi kapitalis, tapi dikacau oleh siapa namanya nih presidennya? Fidel Castro. Bukan, presiden Amerika itu siapa namanya? Gampang lupa sekarang. Yang digantikan nih sekarang Donald Trump. Donald Trump. Sebenarnya sudah dibuka jalannya oleh siapa namanya? Barack Obama, dikacaukan oleh Donald Trump. Artinya komunis itu sudah bubar, sudah bangkrut. Nah, apakah ada bahaya PKI sekarang? Saya sebenarnya lebih takut balas dendam. Kan banyak itu anak-anak PKI yang tahu bapaknya dibunuh, keluarganya dibantai setelah Gestapo. Dan bukan tidak mungkin mereka balas dendam. Tapi apa masih ada waktu untuk balas dendam? Saya tidak begitu percaya. Tetapi saya tetap senang kalau ada orang selalu mengingatkan. Hati-hati bahaya PKI. Perlu itu. Saya bicara sebagai ilmuwan. Mereka bicara dengan kesadaran politik bahwa negeri ini 2 kali kita ribut dengan PKI. Madiun dan Gestapo. Marilah kita tetap waspada. Itu perlu. Di samping saya menjelaskan secara akademik
bahwa sudah bangkrut tuh komunis. Kalau sudah bangkrut, ruang-ruang mereka untuk bangkit dan mengganggu tentara itu, TNI itu, apa yang perlu kita waspadai? Ya waspadai, jangan ada gerakan komunis dan seleksi yang ketat di dalam menerima calon-calon perwira. Perselingkuhan perlu tetap dijalankan. Sampai kapan saya nggak tahu. Mungkin sampai orang tidak lagi ada ingatan kepada bahaya komunis. Dan itu suatu kali kan akan tiba. Kita kan tidak berada di satu tempat terus-menerus dalam hidup kita. Oke. Kalau tadi pada pembukaan Pak Wuryanto bilang, kemudian Pak Doni juga mengulang kembali, pemimpin jangan main-main. Berarti peranan pemimpin TNI itu besar sekali untuk menjaga ini. Untuk punya peranan itu, para pemimpin TNI harus tahu sejarah. Kalau mereka tidak tahu sejarah, ya bagaimana mau tahu memperbaiki, menjaga. Itu gunanya sejarah diketahui. Bahwa ini negeri pernah menjadi korban karena kita belum tentu berarti kita. Termasuk Bung Karno. Bung Karno itu kan yang memfasilitasi PKI masuk di dalam politik, memainkan peranan dalam politik, dengan memanfaatkan doktrin Nasakom. Itu nggak boleh diizinkan lagi. Dan itu harus disadari. Karena itu para perwira harus tahu politik. Dulu saya berapa tahun tuh mengajar politik di Sesko TNI. Dan saya jelaskan masalah. Ini persoalannya, ini begini persoalan. Saya nggak tahu apakah masih ada kuliah itu di mana di Sesko TNI. Kuliah politik itu. Iya, saya mengajar politik di Sesko TNI. Padahal kalau menurut Prof, pemahaman terhadap politik ada tentaranya sangat penting sekali. Oh iya, perwira-perwira harus tahu banyak mengenai itu. Kalau enggak nanti ngaco. Apa dasarnya untuk menjaga jangan keluarga PKI, anak-anak PKI itu bisa menjadi pemimpin tentara. Terus dijaga. Untuk itu para perwira pimpinan TNI itu harus mengerti politik. Oke. Mungkin kuliah kita pada sore hari ini, pertemuan kita juga untuk itu kali Prof ya, memberi pemahaman politik kepada para pimpinan ini supaya kemudian menjadi pelajaran buat kita semua ya Prof ya. Saya berharap begitu. Ya, oke. Ini tadi soalnya pesertanya banyak sekali, dibuka roomnya 100, pesertanya ini membludak sampai 500, sampai banyak yang menunggu di luar ini Prof. Tapi akan kita ini kan di YouTube. Akan ada nanti di YouTube. Ya. Oke. Jangan ada pemisahan antara seperti air dan minyak antara pemimpin dengan bawahan. Ini berarti kan pesan yang sangat kuat kepada internal TNI itu. Masa lalu ada seperti ini juga, Prof, sehingga kemudian terjadi kasus ini. Saya kan sudah bilang, jangan Anda melihat rapinya organisasi TNI sekarang itu seperti dulu. Dulu berbeda. Dulu itu ada hal yang menarik juga. Itu tentara Indonesia tidak ada panglima. Bung Karno itu langsung yang menjadi, dia kan panglima tertinggi menurut istilah dia. Dan dia tambah dia tambah posisi itu dengan kata panglima tertinggi in function, berfungsi, nggak ada itu. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Itu secara politik, tidak secara operasional militer. Nah, Bung Karno dengan pakai bintang, dengan pakai tongkat, dia merasa dirinya tentara betul. Dan karena dia sangat populer, nggak ada yang berani menegur. Dan Jenderal Nasution, Jenderal Yani almarhum, Nasution juga sudah almarhum, itu selalu menyebut Bapak Panglima tertinggi. Ketika pemakaman Pak Yani CS, pidato Pak Nas di MBAD, saya hadir di situ. Saya masih ingat salah satu kalimat Pak Nas, dia lagi di Papah waktu itu, dan terisak-isak dan mengatakan kepada para korban yang dibunuh PKI itu, pergilah menghadap kepada panglima tertinggimu.
Maksudnya Allah. Allah Subhanahu wa Ya. taala. Jadi artinya kata panglima tertinggi itu dipakai betul dan itu kepada Bung Karno. Nah, atas dasar itu Bung Karno melibatkan diri urusan tentara. Dia mengangkat Omar Dhani, dia menyingkirkan Nasution, mengangkat Yani, macam-macam yang dia lakukan, dan dia berfungsi sebagai tentara. Itu sebabnya ketika siapa namanya presiden kita sekarang Pak Jokowi baru jadi presiden, ada serombongan intelektual diundang makan siang di istana. Kami semua diminta ngomonglah begitu. Yang saya ingatkan Pak Jokowi, saya bilang mohon maaf Pak, jangan sampai Bapak ikut pakaian tentara. Bapak itu bukan tentara. Bapak itu pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan perang dan damai, bukan memimpin tentara. Tentara itu punya orang yang dilatih secara militer memimpin tentara untuk tugas-tugas militer. Presiden nggak usah campur. Saya masih ingat Pak Jokowi bilang pada saya, tapi begini Pak Salim, kata orang saya kalau perlu pakai tentara ganteng. Iya Pak, tapi itu bukan tugas Bapak. Ada panglima yang Bapak tunjuk, Bapak angkat, dan itulah yang memimpin tentara, bukan Bapak. Alhamdulillah sudah lama saya nggak lihat Pak Jokowi pakai tentara. Mudah-mudahan itu karena pesan saya kepada beliau. Amin. Oke, baik. Prof, kalau tadi Prof bilang penting sekali bagi TNI untuk belajar politik, memahami politik. Untuk kemudian mereka dipolitisasi itu bagaimana menjaganya, Prof? Ya kalau dia tahu politik, dia tahu itu jangan terlibat politik. Tapi kan kadang-kadang politik ini godaannya cukup tinggi, Prof. Ya, siapa yang tergoda celaka lah. Nggak boleh ikut-ikut politik. Ya. Dan biasanya yang menjerumuskan tentara ke dalam politik itu orang-orang sipil, termasuk presidennya. Sekarang misalnya ada orang yang mengatakan saya kan tidak aktif lagi, tapi sebagai ilmuwan saya masih ikuti perkembangan bahwa kalau dulu yang dipakai itu adalah tentara oleh kekuasaan, sekarang itu yang dipakai adalah polisi. Ini juga nggak benar. Saya pernah mengatakan dalam satu diskusi di MPR, agar polisi itu jangan dibawa presiden. Polisi itu dibawa kementerian. Boleh Kementerian Dalam Negeri, boleh Kementerian Keamanan, tapi tidak dibawa presiden. Sebab seperti kita lihat sekarang, banyak betul jabatan yang dipegang oleh tentara. Dan ini akan dipegang oleh polisi. Dan ini akan menggoda mereka untuk menyampaikan terima kasih kepada presiden. Dan ini sulit untuk menghindari keterlibatan politik polisi kepada negara. Karena dia berada di bawah presiden. Termasuk kejadian 65 itu juga karena tarik-tarikan politik kepada TNI besar sekali ya, Prof ya? Ya, Angkatan Udara kasihan kan waktu itu. Angkatan Darat, karena sudah tradisional, Angkatan Darat itu kritis kepada Bung Karno. Ya, tidak melawan, tapi kritis. Dan sadar betul tentang bahaya komunis. Tapi angkatan yang lain tidak, banyak yang kena. Oke, baik. Prof, ini untuk pesan kepada para yang ikut diskusi bersama kita ini, untuk jangan terulang, tadi sudah banyak sekali yang Prof sampaikan. Ya. Konsolidasi macam apa kemudian supaya tidak ada yang bisa tertarik ke sana sini, angkatan ini dekat, angkatan ini kritis begitu, Bro. Tapi tetap menjaga kekompakan. Ya, tadi pertama orang sipil itu jangan mencoba-coba menggoda tentara, terutama tentara Indonesia. Karena tentara Indonesia ini puluhan tahun terlibat politik, membersihkan tubuh mereka dari
godaan politik itu tidak selalu mudah. Saya kan mengajar, murid saya kolonel-kolonel di Unhan maupun waktu saya mengajar di Sesko TNI, mereka mempertanyakan itu. Bagaimana Pak, masa kita tidak punya peranan politik lagi? Bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu adalah alat negara. Tapi kalau ada yang menggoda-goda mereka, misalnya, wah payah tuh polisi, tentara aja. Mereka lupa bahwa mengembalikan tentara tidak berpolitik itu tidak mudah. Ya banyak yang punya pikiran bagus. Buktinya Rapim TNI yang meninggalkan apa itu fungsi itu kan hebat. Menarik untuk melihat bahwa di antara tentara di dunia yang meninggalkan politik dengan keputusan beramai-ramai sendiri, itu TNI. Di negara-negara lain kudeta dengan kudeta. Tadi pagi saya lihat di TV, di negara apa lagi itu, berapa bulan lalu kudeta. Sekarang dikudeta lagi. Tentara Indonesia meninggalkan politik. Jadi jangan digoda-goda lagi. Kira-kira seperti itu. Dan pimpinan tentara harus menjaga jangan mudah dia dan jajarannya terlibat politik. Ya memang tidak mudah. Misalnya banyak orang mengeluh kepada polisi. Sekarang kan lagi ramai ini kasus Sambo itu. Ya. Jadi banyak mengatakan, udah memang lebih baik kalau tentara. Mereka lupa bahwa tidak semua tentara itu baik. Berapa lama saya mengatakan di buku saya ini saya ada cerita bagaimana Pak Harto itu menggunakan tentara. Dan tentara Rapim itu yang di mana di Cilangkap itu juga Rapim meninggalkan dui fungsi, itu juga mereka akhirnya sadar bahwa mereka diperalat oleh Pak Harto. Mereka bilang, saya banyak sekali diskusi dengan Pak Mitro Pangkop-Kantip itu. Pak Mitro itu bilang kepada saya, itu dui fungsi sudah tidak laku lagi loh. Didengung-dengungkan terus. Jadi lama-lama perwira-perwira TNI itu sadar betul bahwa mereka diperalat. Karena itu dengan mudah mereka meninggalkan dui fungsi waktu Rapim di Cilangkap. Tidak ada keributan. Tidak satu peluru pun ditembakkan. TNI melepaskan dui fungsi. Itu harus dipuji itu. Jangan itu dirusak, jangan itu dinodai dengan ambisi-ambisi yang kacau. Baik. Ini pesan yang sangat kuat sekali, Prof ya. Sipil jangan menggoda TNI, TNI juga jangan mau lagi tergoda masuk ke politik. Ini sekaligus juga 4 hari lagi kita mau memperingati TNI. Ini pesan yang sangat kuat untuk semua TNI kita saat ini. Baik, Prof, ini banyak sekali nih pasti yang mau bertanya ini. Silakan. Tadi ada rencana kita untuk berbincang dengan keluarga juga. Ditanya ke Pak Doni. Pak Doni, apakah ada keluarga yang ingin menyampaikan pesan dulu sebelum kita buka tanya jawab, Pak? Nyalain. Nyalain bisa nggak? Apa dimatiin dari sini kali? Belum. Ya. Pak Doni, silakan. Oke. Atau mungkin Pak Doni mau menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Salim tadi? Mungkin yang lain aja diberi kesempatan. Silakan. Baik. Kami persilakan kepada para Bapak, Ibu, para senior semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Prof. Salim atau menyampaikan tanggapannya, menyampaikan usulan. Kami persilakan. Bisa dengan raise hand di... Ya, tolong di... Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Prof. Dari mana ini? Dari PPAD Batubara. Oke, silakan Pak. Kami ingin menanyakan, kalau yang timbul di media massa sekarang, kenapa Pak Harto nggak ikut direncanakan pembunuhan? Apakah Pak Harto itu orang PKI? Katanya seperti itu. Jadi mohon jawaban dari Prof. Terima kasih. Pertanyaan ini Pak sudah saya dapatkan sejak puluhan tahun yang lalu. Begini, bagi orang yang sepuh, saya sudah hampir sepuh, saya ingat, waktu terjadi Gestapo itu, Pak Harto itu belum terkenal. Kostrad itu dulu kan tidak punya pasukan, Pak. Pak Harto itu tidak penting. Betul Panglima Mandala, tapi Mandala kan tidak perang. Jadi tidak pernah ada waktu bagi Pak Harto menjadi pahlawan Mandala itu. Bahkan yang jadi pahlawan di Palagan Irian itu adalah Pak Beni dan Untung yang terjun di Papua, di Irian itu. Nah, jadi waktu terjadi Gestapo, ada juga faktor lain. Faktor bahwa Pak Harto dengan Pak Yani itu tidak akur. Dan saya kira ada orang-orang yang Gestapo ini mengira bahwa kalau Soeharto itu survive, maka dia bisa menggantikan Yani. Apa yang kacau? Orang ini tidak tahu bahwa Pak Harto itu tidak disenangi oleh Bung Karno. Sehingga setelah Yani diangkat menjadi Pangat, Pak Harto itu mengadu sama Pak Gatot. Karena merasa dialah yang lebih berhak jadi Pangat. Lalu Pak Gatot almarhum mengatakan, sudahlah kau sabar, nanti dapat giliranmu juga. Dan ternyata kan Pak Harto kemudian menjadi Panglima Angkatan Darat. Gitu. Jadi Pak Harto itu tidak penting waktu itu. Tidak diperhitungkan. Dia nggak punya pasukan. Jadi ada dua faktor itu yang menyebabkan Pak Harto nggak diganggu-gugat. Ternyata kemudian yang menumpas Gestapo itu adalah Pak Harto. Begitu kira-kira jawabannya, Pak. Oke. Baik, tadi dari Batubara, sekarang kita bergeser kemana lagi nih? Ini banyak sekali ini dari Aceh Utara, satu kantor Kodim nonton bareng semua ini, Prof. Nih. Banyak sekali yang hadir pada hari ini. Ada lagi, Pak? Saya, Pak. Pak Batara. Saya boleh, Pak. Dari Magelang, Pak. Dari Magelang, silakan Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Komarudin, Pak. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Kami bangga sama Bapak, Pak. Terima kasih. Saya sering mengikuti video Bapak, Pak. Ya. Seperti baru yang pertanyaan ini juga sama. Kemudian di siswa-siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, hampir sama dengan pertanyaan Bapak dari Batubara tadi. Pertanyaan saya lain, Pak. Ya. Nah, karena Bapak sudah sesepuh mengikuti perjalanan, saya ingin tahu dari Bapak, apa yang melatar belakangi, karena Bapak saya lihat di videonya, melatar belakangi, Soekarno saat itu, pada saat Pak Soeharto sebagai Panglima Teritorium 4, di mana Yani adalah anak buah Pak Soeharto. Sehingga Pak Soekarno saat itu lebih memilih Yani daripada Soeharto. Sehingga kalau saya lihat dari penjelasan Bapak dari video ke video, sepertinya ada, ya, tapi tidak mengucapkan, tetapi tidak pas pikirannya Pak Soeharto pada saat itu, kok anak buah saya yang dipilih. Kok anak buah saya yang dipilih menjadi bukan saya. Pantasnya kan Pak Harto, karena Pak Yani adalah anak buahnya Pak Harto. Sehingga setelah itu dikasih juga jabatan kepada Pak Harto, yaitu Pangkat Cadangan Umum Angkatan Darat, di mana saat itu Kostrad tidak seperti sekarang, Pak. Kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan itu, walaupun itu mungkin ada sedikit
kenapa dipilih Soeharto, kenapa tidak Soeharto tidak dipilih, malah dipilih Ahmad Yani. Saya kira demikian Pak. Saya Komarudin Pak. Makasih. Terima kasih Pak Kamarudin. Begini, persoalan Bung Karno dengan Pak Harto itu di Jogja dulu. Jadi ada percobaan kudeta oleh Jenderal Darsono, komandannya Pak Harto. Pak Darsono ini polisi yang jadi tentara di zaman revolusi. Dia mau mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Bung Karno memerintahkan komandan brigade di kota itu, Soeharto, untuk menangkap Darsono. Pak Harto nggak mau menangkap, ya karena Darsono itu atasan dia. Lalu Bung Karno marah. Nah, disitulah muncul istilah kopoh, keras kepala. Soeharto itu keras kepala. Jadi ini masalahnya bukan soal anak buah, bapak buah. Ini adalah cerita panjang zaman Jogja. Tahun 46, 47 waktu itu. Jadi Pak Harto dari dulu memang ada masalah dengan Bung Karno. Sedangkan Yani itu, kalau Anda baca di buku saya, banyak persamaan dengan Bung Karno. So, they love each other. Itu. Nah, jadi ketika memilih pengganti Nasution, Pak Harto memilih Yani, bukan Soeharto. Soeharto kecewa, marah. Dan dia ngadu kepada, tadi saya sudah katakan, kepada senior mereka, namanya Gatot Subroto. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik. Ini ada yang angkat tangan satu orang, Pak Batara Hutagalung. Pak Batara, kami persilakan. Siap. Ya, selamat siang Prof. Salim. Selamat siang Pak. Apa kabar? Kabar baik aja. Ya, lama sekali nggak ketemu. Ya, selamat siang Pak Doni Monardo, Ketua Umum PPAD, dan semua jajarannya yang hadir di sini, yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin sedikit nostalgia ya Prof. Salim ya. Kita berkenalan 21 tahun yang lalu, tepat bulan Oktober tahun 2001. Ketika saya meluncurkan buku saya pertama di Gedung Juang mengenai agresi militer Inggris yang dimulai di Surabaya. Jadi mohon izin Prof. Salim, saya ingin menambahkan, bukan menanyakan. Jadi karena selama puluhan tahun, hal-hal ini saya lihat luput dari penjelasan-penjelasan, yaitu yang pernah saya sampaikan ketika kita bersama-sama menjadi narasumber di Simposium Nasional di bulan April tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam. Ya, saya duduk di sebelah Prof. Salim. Nah, waktu itu saya sampaikan mengenai benang merah peristiwa pemberontakan PKI tahun 48 dengan peristiwa G30 SPKI tahun 65. Sumber saya adalah antara lain buku autobiografi ayah saya, ya, di mana ada dialog antara Letnan Kolonel Dr. Williater Hutagalung dengan Amir Syarifuddin Harap yang waktu itu baru turun sebagai Perdana Menteri. Sumber saya kedua ini adalah dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Jono Hatmojo. Tahun 75 beliau adalah Deputi 4 Bakin untuk Counter Intelligence. Saya mendapat tulisan yang cukup lengkap bulan Mei tahun 99. Jadi benang merahnya. Nah, oleh karena itu menurut saya kurang lengkap kalau kita hanya melihat pra G30 SPKI hanya sekitar beberapa bulan atau 1-2 tahun. Karena ini panjang sekali. Ya, jadi ini hanya mungkin sebagai satu masukan. Kemudian hal kedua, catatan bahwa untuk peristiwa 48 itu dalam buku ayah saya juga dalam pembicaraan itu sebenarnya ada campur tangan Belanda. Dan selama puluhan tahun hanya satu yang saya dengar menyinggung persoalan ini, yaitu Dr. Fadlizon. Beliau doktornya kan sejarah. Nah, masalah kedua yang tidak pernah dibahas mengenai peristiwa yang terjadi tahun 65
itu bukan hanya proxy war, perang perwakilan antara komunis dan anti komunis, melainkan juga proxy war dari komunitas Cina yang pro Mao Zedong, pro Cina komunis, yaitu Baperki di bawah pimpinan Xiao Diokchan. Nah, lawannya adalah yang tergabung dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, LPKB. Ya, mungkin Prof masih ingat itu. Baik. Boleh sedikit saya jelaskan? Ya, baik. Mungkin Prof kita sama-sama ingat, saya 1 tahun lebih muda dari Prof Salim. Ya, saya lahir tahun 44. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang luput bahwa di situ, jadi kalau kita lihat urutannya, bahwa memang sangat kompleks peristiwa itu. Karena pada waktu itu kelompok LPKB ya, yang dipimpin oleh Hong Chong Hai, Mayor TNI Angkatan Laut, kemudian ganti nama menjadi Christopher Sindunata, dan Lau Chuanto yang mengganti nama jadi Yunus Yahya, jadi kelompok agamis. Ya. Nah, mereka inilah kelompok yang paling dekat, mungkin Prof masih ingat, dengan Pater Josephus Gerardus B. Dia Katolik Yesuit, agen CIA. Ya. Nah, inilah beberapa latar belakang yang luput dalam pembahasan mengenai peristiwa yang terjadi tahun 65. Baik, boleh satu kalimat lagi? Ya. Memang saya sepakat. Setiap tahun kita harus mengingatkan bangsa ini. Dan saya sudah beberapa kali ada tulisan yang sudah saya kirim juga kepada Bapak Doni Monardo dan kepada Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Muhammad Herindra. Ada tulisan saya dengan kalimat penutupnya, singkatnya adalah musuh tradisional TNI ada 2, yaitu Belanda dan komunis. Dan masalah yang dilakukan oleh Belanda dan komunis, seperti tadi Prof. Salim bilang, bukan untuk menghidupkan komunisme, karena itu sistem itu sudah gagal. Tetapi yang ditulis gamblang oleh Asahan Aidit, adiknya Aidit, yaitu masalah dendam. Ini yang harus diwaspadai. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat bergembira apabila kita membahas apa yang terjadi setelah G30 SPKI. Siapa yang menguasai Republik Indonesia de facto. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Batara Tegalung. Ada yang mau ditanggapi, Prof, atau? Enggak, saya kira yang dikatakan oleh Pak Batara itu memperkaya cerita. Tapi saya akan lebih berkonsentrasi pada persoalan yang dihadapi oleh Angkatan Darat dengan PKI. Saya tidak memerlukan, pastilah ada urusan seperti Gestapo itu, apakah CIA terlibat? Saya tidak bicarakan itu. Apakah peristiwa Madiun itu Belanda terlibat? Saya tidak bicarakan itu, karena yang penting saya bicarakan persoalan Angkatan Darat dengan PKI. Mestinya juga Angkatan Darat dengan Bung Karno. Itu ada di buku saya, Gestapo 65. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Batara, tapi saya memang tidak berbicara sejauh itu. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin membacakan dulu ada pesan yang disampaikan oleh Pak Suryo Prabowo. Ini Prof, saya bacakan saja ya. Keluarga besar saya di Jawa Timur, 6 orang tewas dibantai PKI di tahun 48, peristiwa Madiun, Prof ya. Dan 8 orang tewas dibantai oleh DITI. Tapi saya muak melihat penayangan film video propaganda G30 SPKI. Bila hal itu hanya ditujukan untuk menutupi kekejaman kelompok radikal lainnya. Kita boleh tidak melupakan kekejaman yang kita alami, tapi sebaiknya nggak perlu merawat dendam dan kebencian. Itu mungkin tadi pesannya Prof juga ya, jangan sampai ada dendam lagi yang bisa mengulangi kejadian-kejadian serupa seperti itu. Terima kasih Pak Suryo Prabowo. Tadi ada beberapa keluarga dari, ada Prof Sri Edi Swasono, kami persilakan, Prof. Ya, saya cuma mau cerita pengalaman hidup saya pada tahun 48, September tahun 48, PKI itu membunuh semua pejabat negara, terutama kepala-kepala kantor.
Dan ayah saya kebetulan hakim di Pengadilan Negeri Ngawi. Maka ayah saya diambil bersama dengan 6 orang temannya. 6 orang temannya itu adalah kepala kantor pos, kepala stasiun, kepala kepolisian, Pak Wedono, Pak Wedana, kepala sekolah. Itu 6 orang bersama ayah saya, jadi 7 orang semuanya ditangkap dan dimasukkan penjara. Lalu ayah saya kebetulan mewakili ke-6 orang itu, ditanya Amir Musso atau Soekarno-Hatta. Nah, ayah saya bilang Soekarno-Hatta, maka ke-7 orang itu menggali sendiri lubang kuburnya dan dibunuh. Kemudian 7 orang itu dikubur di satu liang lahat. 1 atau 2 bulan kemudian baru ketemu dan bisa diidentifikasi, terutama oleh dokter-dokter mereka, ini siapa, dan kemudian dipindahkan ke makam Taman Pahlawan di Ngawi sampai sekarang, dan tidak boleh dipindah, karena itu dianggap sebagai suatu pahlawan kota Ngawi. Oke, jadi itu yang terjadi, dan saya melihat betapa kejamnya mereka. Saya melihat sendiri di alun-alun bagaimana orang-orang Islam terutama dibunuh, dipotong lehernya, disiksa dulu di depan penjara. Mereka membunuh. Barangkali itu untuk menakut-nakuti yang lain. Dan itu yang terjadi. Saya baru berumur 8 tahun, adik saya baru berumur paling kecil kurang 1 tahun, kakak saya paling tua baru umur 14 tahun. Jadi saya menyaksikan sendiri betapa kejamnya PKI, dan saya melihat sendiri bagaimana akibatnya pembunuhan kepada 6 orang itu terhadap anak-anak. Syukur alhamdulillah, ibu saya yang baru berusia 31 tahun dengan 7 anak itu bisa membesarkan kita semua, dan semua berhasil, dan kita tertempa oleh patriotisme dan nasionalisme orang tua saya. Barangkali itu, dan tanggal 30 September kemarin, itu tepat 74 tahun ayah saya dan teman-temannya dibunuh PKI. Itu aja yang saya ceritakan pengalaman. Pokoknya begini ya, anak-anak mereka, jadi artinya keyatiman, hidup keyatiman sebagai yatim, itu menjadi tidak ringan sama sekali, sangat berat, dan itu penuh perjuangan. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Dr. Sri Edi Suasono. Apakah ada keluarga pahlawan revolusi yang bergabung di sini? Kami persilakan untuk memberikan testimoni atau ada masukan. Silakan mengangkat tangan atau membuka kalau belum ada. Ini ada yang sudah angkat tangan, Pak Renaldi Zain. Pak Renaldi, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa bicara langsung dengan Bapak. Saya lahir besar di Radu Dalam, Pak, 64 tahun yang silam, dan saya terima kasih Pak Doni Monardo mengajak saya bergabung. Saya sipil, namun saya pernah bekerja dari Dewan Pengawas RRI, jurnalis radio, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam era milenial begini, suatu paham kepada generasi penerus, bagaimana mencitrakan sejarah yang sebenar-benarnya, bagaimana untuk melihat bagaimana sisi kejam ataupun perebutan kekuasaan, ataupun apapun sebutannya, agar masyarakat melek terhadap sejarah, Pak. Apakah kita masih teruskan? Kalau film yang G30S yang panjang itu memang agak menyeramkan bagi saya pribadi. Namun
kita perlu memberikan gambaran sejarah kepada anak-anak penerus ini melalui media. Istilah pentahelixnya Pak Doni Monardo itu sangat bagus menggabungkan bahwa salah satu fungsi demokrasi itu kan adalah media, dan Bapak adalah Bapak media kita. Demikian Pak Salim yang terhormat, saya Renaldi, Pak. Oke. Mantan pengawas RRI. Baik. Silakan, Prof. Ya, bagaimana ya? Saya juga berpikir seperti itu, dan saya menulis banyak buku. Saya ini, Pak, sudah menulis 16 buku. Macam-macam. Sesuai dengan perjalanan saya. Saya pernah menjadi wartawan di Tempo dan menulis kritik film. Pengalaman saya dengan film membuat saya menulis buku sejarah sosial film Indonesia. Satu-satunya orang Indonesia menulis buku itu. Kemudian pengalaman saya bergaul dengan tentara bertahun-tahun, bekerja di Angkatan Bersenjata, bertahun-tahun membuat saya tertarik dan akhirnya menulis sejarah politik tentara Indonesia. Karena saya mengalami Gestapo mulai dari 1 Oktober pagi sampai di ujung-ujung mengikuti operasi militer RPKD waktu itu, saya menulis mengenai Gestapo juga. Sebab saya tidak berani menulis tentang hal serius yang saya tidak punya pengetahuan. Nanti saya ngawur nanti. Jadi saya selalu menganjurkan orang yang punya pengalaman menarik untuk menulis buku. Sebab kalau dia lewat saja, apa yang dia ketahui, yang penting buat orang banyak, itu masuk kubur bersama orang itu. Kan kasihan. Gitu. Banyak tentara yang menulis memoir itu karena desakan saya. Dia ikut pertempuran, dia ikut operasi di Timur Timur. Tulis, saya bilang. Banyak yang saya bantu. Sebab saya nggak ke Timur Timur, jadi saya nggak bisa menulis mengenai itu. Terlalu berat buat saya. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, ya orang harus menulis buku. Sebab buku itu, menulis buku seperti yang saya lakukan, saya menganggap itu ibadah. Berbagi pengetahuan kepada orang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Itu aja, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau dituliskan menjadi kenangan, kalau cuma diomongkan akan terbawa bersama kita ke dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal di bumi, Prof. Salim, ya. Oke, baik. Bapak-bapak, masih ada yang ingin bertanya atau memberikan usulan? Di closing aja Pak Doni kasih kesempatan. Tadi sempat ada Pak Tarub juga di sini. Apakah Pak Tarub masih bergabung? Halo, halo. Ya, silakan Pak. Pak Salim Said. Ya, Pak. Kami mohon penjelasan ini aja, Pak. Tentang komunis gaya baru yang sekarang sedang marak-maraknya itu. Terima kasih. Ya, saya tidak punya pengetahuan Pak mengenai komunis gaya baru. Tapi saya berpendapat bahwa ideologi komunis itu sudah bangkrut. Buktinya Uni Soviet bubar. Bahwa kemudian Putin merajalela, ya itu mungkin sisa-sisa kuman-kuman komunis, tapi dia tidak komunis lagi. Tadi sudah saya katakan. China juga mengalami, Vietnam mengalami, Kuba juga tersendat-sendat, sebenarnya sudah akan menjadi kapitalis, tapi gara-gara kegilaan si Donald Trump, setelah dipelopori oleh Obama, ya maka jadi tersendat. Begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pak. Komunisme sebagai ideologi yang diajarkan oleh Marx, Engels, dikembangkan di Rusia oleh Lenin dan Stalin, itu sudah bangkrut, Pak. Oke, Pak. Mungkin di Indonesia berbeda, Pak. Ya.
mungkin ada suasana kebatinan yang para keturunan PKI itu ada kemungkinan balas dendam dan sebagainya. Bagaimana itu? Yang saya takutkan ya balas dendam itu, Pak. Tapi balas dendam, kita berhitung saja, Pak. Anak-anak PKI itu berapa usianya sekarang? Kalau kita hitung mulai dari tahun 60 apa, mungkin aja ya mau balas dendam. Tapi kan begitu mereka makin tua dan terjadi perubahan di dalam masyarakat, maka itu juga berpengaruh kepada mereka. Sehingga kita tidak usah terlalu cemas. Tapi kita tetap waspada. Saya setuju bahwa kita tetap waspada. Terutama angkatan bersenjata kita. Jangan kejadian kita kebobolan kayak Syam Kamaruzaman yang menyusup masuk dan mempengaruhi kolonel-kolonel, jenderal-jenderal, letnan-letnan kita menjadi orang PKI dan dipakai untuk membantai jenderal-jenderal kita. Itu harus kita waspadai. Oke. Jadi dendam itu. Oh ya Pak, kewaspadaan harus tetap kita tinggalkan ya. Ya Pak, ya Pak. Ya. Pak Prof. Salim Said, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Tarub. Ya, jadi kewaspadaan, bagaimana kemudian menjaga TNI tidak diinfiltrasi oleh orang-orang yang berpolitik, begitu, betul, ya? Betul. Oke, baik. Saya kasih kesempatan satu lagi. Masih ada yang angkat tangan? Atau langsung saja? Kalau sudah tidak ada, mungkin ini Prof, karena tadi disinggung sedikit oleh Pak Tarub, bagaimana kemudian meningkatkan kewaspadaan. Saya minta Prof memberikan pesan-pesan kepada PPAD, tidak hanya lingkup Gestok atau Gestapu, tapi secara umum, bagaimana kemudian peranan PPAD ini dalam ikut berbakti menjaga Indonesia. Ya, sebenarnya saya tidak tahu mengucapkan ini mungkin kurang enak. Tapi sebenarnya yang lebih penting menjaga keutuhan tentara kita itu adalah mereka yang masih ada di dalam barisan aktif. Bagi mereka yang sudah retire, peranan mereka adalah membina adik-adik mereka yang ada di dalam dinas aktif agar pertama jangan sampai bermain politik, terutama jangan sampai dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik dari luar. Tentu sekarang itu sudah lebih sulit dibanding dengan zaman generasi angkatan 45. Sekarang para perwira kita sudah lebih aware, lebih sadar. Pengalaman masa lalu mengajari mereka untuk lebih berhati-hati. Dan tentara kita sekarang lebih profesional. Semoga mereka belajar saja dari sejarah. Sebab apa yang terjadi ketika Rapim di Cilangkap meninggalkan Dwi Fungsi itu luar biasa. Tidak ada tentara di dunia atau sedikit sekali tentara di dunia yang punya peranan politik dominan pada satu hari meninggalkan peranan politik itu dan kembali menjadi tentara profesional. Itu yang harus dijaga. Antara lain supaya tidak dirasuki oleh ambisi-ambisi politik. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Tadi ini mengingatkan saya kepada pengantar yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, pemimpin jangan main-main. Mari kita sama-sama menjaga profesional. Baiklah, untuk penutupnya kami persilakan kembali kepada Pak Doni untuk menyampaikan terima kasih kepada para peserta semuanya dan teristimewa tentu saja kepada Prof. Salim Haji Said. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mas Latif. Prof. Salim, semoga tetap sehat, panjang umur, dan selalu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kalangan generasi muda TNI yang masih aktif, yang mungkin bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh
karena pesan-pesan dari Prof. Salim tadi hal yang sangat mendasar dan sangat penting sekali. Tentara jangan sampai ikut dalam kegiatan politik terbawa-bawa oleh kegiatan yang dapat menjerumuskan organisasi tentara sebagai bagian dari sistem yang mempersatukan bangsa kita. Kemudian juga kita semua harus menyadari bahwa peristiwa pembunuhan terhadap para jenderal itu dilakukan oleh para prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat. Nah, pelajaran ini tentu harus kita ambil hikmahnya agar jangan sampai terjadi kembali. Oleh karenanya saya katakan tadi, setiap detik kehidupan prajurit itu harus diketahui oleh unsur pimpinan. Semua pimpinan dari tingkat yang paling rendah sampai yang tertinggi itu memiliki peran yang luar biasa untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita. Ketika unsur-unsur TNI atau tentara luput mengawasi sistem pembinaan, pengamanan, dan juga fungsi-fungsi kontrol lainnya, maka banyak hal yang bisa terjadi karena tentara menggunakan senjata, memegang senjata dekat dengan pusat kekuasaan, dan kalau mereka melakukan kesalahan, maka dampaknya akan sangat fatal bagi keselamatan bangsa kita. Saat ini kita dihadapi dengan tantangan yang juga luar biasa besarnya, terutama yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Masalah krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Jadi kondisi ini harus kita teruskan juga kepada seluruh komponen bangsa kita untuk lebih waspada, lebih mau untuk peduli dengan sesama dan juga lingkungan sekitar kita. Jangan sampai ada warga masyarakat kita yang kelaparan. The hungry man becomes angry man. Orang lapar akan marah. Dan akibat COVID juga mereka yang terkapar karena PHK jumlahnya juga sangat besar. Jadi ini PR buat kita semua, para purnawirawan dimanapun berada harus ikut membantu pemerintah, baik di pusat dan di daerah, agar seluruh persoalan yang terjadi bisa kita urun rembuk, bisa kita bantu untuk menciptakan suasana yang tenang. Purnawirawan masih punya arti yang sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Jenderal Wijoyo Siono. Seorang bayangkari negara baru boleh berhenti berkarya untuk bangsa negara ketika tidak lagi mampu mendengarkan tembakan salvo di telinganya. Artinya apa? Pengabdian itu baru berakhir ketika kita sudah wafat. Dan pengabdian juga tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kontribusi. Termasuk tugas kita mengingatkan para junior kita di jajaran TNI yang masih aktif untuk mengingatkan kembali tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Profesor Salim Said. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Salim Said, kepada Mas Latif, kepada para senior, Pak Tarub, Pak Profesor Sri Edi Suasono, tadi juga Pak Suryo Prabowo yang sudah menyampaikan dan menitipkan pesan, serta seluruh peserta yang hadir. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara dimanapun kita berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa saya masih bisa memberikan sedikit saran? 1 menit ya, Prof ya? Ya, 1 menit aja. Silakan, kita sekarang sedang membicarakan RUU Pendidikan Nasional, RUU Sikdiknas. Nah, tadi ada berbagai macam-macam kegagalan yang disampaikan. Sungguhnya juga ada krisis lain, yaitu krisis pendidikan, di mana kita tidak berhasil dalam pendidikan nasional kita untuk mengangkat kebersamaan nasional, mengangkat persatuan nasional, sehingga orang bisa dendam dan membalas dendam. Nah, pendidikan nasional gagal dalam hal ini untuk mengangkat kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Pesannya kuat sekali, jangan sampai ada dendam lagi dengan pendidikan ya Prof ya. Ya, oke. Tadi terima kasih Pak Doni. Pak Doni tadi Panglima tertinggi in function menangani COVID. Jadi tetap tadi ada pesannya tentang COVID. ya. Jadi kita harus belajar dari sejarah karena bagaimanapun TNI sudah berhasil menarik diri dari politik dan menjadi profesional yang harus kita jaga selamanya, Prof ya, supaya kemudian jangan sampai pengabdian yang dibuat oleh TNI, pengabdian panjang, tetap bisa menjaga keutuhan NKRI. Tetap mengabdi para Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan seperti kata Pak Doni tadi, pengabdian terakhir adalah ketika kita tidak mampu lagi mendengar tembakan salvo di telinga. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bersama Prof. Salim Haji Said bermanfaat buat Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali atau yang tidak sempat masuk tadi ke Zoom meeting pada sore hari ini bisa mendengarkan rekaman tayangan ini di PPAD TNI channel di YouTube. Dan saya Latif Siregar mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan tadi dibuka oleh Pak Urianto, sekarang saya kembalikan lagi kepada Pak Urianto. Silakan Pak Urianto. Terima kasih Pak Latif, luar biasa. Jaga, jangan sampai bermain politik dan jangan dipengaruhi oleh kekuatan politik. Agar lebih hati-hati, belajarlah dari sejarah masa lalu. Pesan yang sangat kuat dari Prof. Salim Said untuk generasi muda TNI saat ini. Bapak Ibu, hadirin peserta Zoom meeting yang berbahagia, kita telah kurang lebih 1,5 jam melaksanakan diskusi yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa dari Prof. Salim Said, ditambah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta Zoom meeting yang menambah wawasan kepada kita semuanya peserta tentang bagaimana peristiwa 57 tahun yang lalu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membawa kepada kita semuanya pelajaran yang berharga untuk generasi muda yang akan datang. Jangan pernah bosan, jangan pernah kendur kepada kita semuanya untuk mengingatkan kepada generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda TNI dan TNI Angkatan Darat, untuk tetap menjaga kewaspadaan, mengingatkan kembali kepada mereka semuanya bahwa kita harus tetap waspada agar peristiwa kelam masa lalu tidak akan pernah terulang di masa yang akan datang. Prof. Salim Said yang kami hormati, sekali lagi kami seluruh anggota PPAD mengucapkan terima kasih dan kami selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Bapak tetap dikaruniai kesehatan, kemudian tetap semangat, tidak pernah kendur untuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.